Akhirnya LG masuk ke medan peperangan IPS 144 Hz. Cukup telat sih, tapi kita lihat kualitasnya sama-sama. Selamat datang di GT ID, cara paling canggih di 2021. LG akhirnya nge-refresh monitor 144 Hz di 24 inch. Padahal dulu gue inget banget di LG 24 GL600 itu paling duluan launch 144 Hz di bawah 3 juta. Walaupun ya kualitas panelnya tuh agak rada-rada jelek di GL600 itu. Viewing angle-nya parah banget situ. Tapi anehnya di GN600 ini LG launch-nya bisa gue bilang itu bener-bener terakhir. Setelah Philips AOC, brand lokal kayak Aero, bahkan setelah Asus dan ViewSonic banting harga. Apakah dia pede banget dengan kualitas monitor ini kali ya? Kita lihat sama-sama. Langsung aja ke dusnya LG sih gue paling demen untuk bongkar pasang. Dibukanya tuh dari tengah, rapih, dan gak usah ribet tarik-tarik gabus gitu ya. Yang kita dapetin di monitor ini manual book, yang pasti kita cuekin, dan CD, kayak CD driver gitu untuk lu bisa mainin OSD-nya di Windows. Ya kalau masih butuh di zaman sekarang. Baut-baut untuk kita pasangin kaki dan stand-nya, kabel power plus adapter, dan kabel DisplayPort. Nice. Dan terakhir ada plastik penutup kaki untuk estetika aja. Bentuk serta kualitas kaki dan stand-nya ini sama percis sama yang dipakai di 24GL600 versi sebelumnya. Kualitasnya cukup aja, nggak ada yang terlalu spesial. Dan pastinya dengan kaki dan stand kayak gini, monitor ini cuma ada tilt doang. Dan kualitasnya nggak terlalu gimana, apalagi stand-nya nggak seberapa berat kualitasnya, jadi ya kita nggak bisa mainin pakai satu tangan karena bisa jatuh ke depan. Dan dengan model tipe V kayak gini untuk stand-nya kita udah sama-sama tahu ini gampang banget jatuhin ke samping kiri dan kanan. Hati-hati buat kalian yang punya kucing di rumahnya. Yang terasa unik di monitor ini sebenarnya desain turbin bagian belakang ini. Gue kira ini yang dipakai di seri 38 inch-nya di 38 GN950, tapi ternyata ada sedikit berbeda di monitor ini, dibuat bentuk kayak turbin ini menebal keluar, sedangkan di GN950 dia agak masuk ke dalam. Dan bentuknya ini sekalian berfungsi buat keluarin heat di monitor ini sebagai lubang pembuangan panas. Logo yang dipasang bukan LG lagi, tapi logo Ultra Gear yang udah pernah kita lihat juga di GN950, 38 GN950. Ada face 100x100 mm dan bagian port yang ngadep ke belakang, yang pastinya bagian port ini kalau kalian colokin kabel akan mentok sama tembok kalau kalian pakai bracket di monitor ini. Satu DisplayPort 1.2, 2 HDMI port 2.0 yang pastinya udah support 144 Hz via HDMI, satu port audio out, dan terakhir port DC in. Bagian bawah monitor ada joystick untuk mengatur OSD, dan memang LG adalah monitor terbaik yang paling simple untuk mengatur OSD, paling make sense menurut gue. Bagian depan pastinya udah bezel-less lah ya, dengan tebel reset bezel-nya di 0,6 cm ya, cukup tipis. Overall monitor ini kalau kita perhatiin dari berbagai sisi, perpaduan warna merah gelap dengan warna hitam itu cukup oke. Yang gue kurang demen sih tebelnya monitor ini. Monitornya sendiri udah 2 cm sebenarnya. Bagian turbin yang nonjol keluar kurang lebih 2 cm juga. Total 4 cm. Padahal monitor ini udah pakai adapter di luar yang digabung dengan kabel powernya. Dibanding kompetitornya sih ini masuk ke kelas yang tebel banget monitor. Spek lengkapnya di website LG 24 inch IPS panel flat Full HD resolution, refresh rate 144 Hz dengan 300 nits brightness dan 1000:1 contrast ratio. Response time diklaim 1 milisecond GTG di mode faster yang pastinya kita tes UFO. sRGB diklaim 99%, support FreeSync Premium dan G-Sync compatible tentunya lewat DisplayPort. Diklaim punya SDR10 yang kalau gue lihat di website LG resminya, LG bilang standar SDR-nya based on sRGB 99%. Pas gue baca sih cukup skeptik sih di bawah 3 juta itu real SDR. Walaupun gue nggak bisa pastiin juga SDR-nya gimana, tapi kalau gue bandingin sama produk LG sendiri di LG 32ML600 dan LG 27GL650F yang klaim SDR 10 juga, panel mereka tuh agak sedikit lossy, sedangkan di sini doff banget panel. Ditambah lagi FreeSync yang support cuma FreeSync Premium, dimana untuk monitor SDR harusnya dia gunain FreeSync Premium Pro. Ya sampai di situ ya gimana menurut kalian? Gue skeptik sih. Kita tes pakai data color tentunya untuk lihat kualitas panelnya lebih jauh lagi. Color gamut kita dapetin 100% sRGB, 81% Adobe RGB, 82% DCI-P3 dan 76% NTSC. Brightness maksimum yang bisa dihasilkan di monitor ini di 338,5 nits, cukup tinggi, tapi kontrasnya terbilang rendah di 740:1 dengan white point yang kebiruan
di 7200 Kelvin. Kalau uniformity masih cukup oke, cuma satu titik aja yang agak off, jauh warnanya di kanan bawah itu di 4,6 delta E. Luminous uniformity juga bagus, cuma satu titik aja yang udah melebihi 10%. Di bagian tengah atas di 11% lebih gelap, dan di titik ini kita masih dapetin 302,5 nits. Color akurasinya cukup akurat di monitor ini, maksnya di 3,76 delta E dengan average 1,10 delta E. Setelah dikalibrasi, kualitas panelnya bisa di-push jauh lebih akurat lagi, maksnya di 336 delta E dan average-nya di 0,64 delta E. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,5 poin. Kalau kalian lihat, nilai dari setiap aspek cukup tinggi-tinggi semua. Oke, pengetesan bleeding di sini kalian bisa lihat ya. Bukan monitornya mati, dan gue di sini sih nggak bisa lihat tanda-tanda bleeding sama sekali untuk monitor ini. Ya IPS jarang sih kalau gue lihat, apalagi LG ya. Tapi ada beberapa LG yang curve gitu, kayaknya dia bleeding. Tapi di sini nggak ada sama sekali, kalian bisa lihat. Pas gue miringin juga semuanya clean, ini cuma reflektif doang, semuanya clean. Tapi ini nggak menjamin ya unit kalian nggak dapat bleeding. Masuk ke pengetesan OSD-nya LG sih udah the best ya, udah, apalagi dia udah joystick dari selama gua nggak tahu berapa lama, tapi hampir semua, bukan hampir, kayak semua monitor LG itu joystick. Kalian tinggal pencet tengah, ke atas power off, ke kiri input, ke bawah game mode. Game mode-nya ada apa ya? Langsung pilih preset dong. Oke, game mode-nya kalian bisa pilih di sini banyak. Pusing gamer 1 aja deh secara default, nggak pusing. Pusing premium, basic, extend, bedanya apa gitu? Mungkin lebih di push kali ya, nggak penting-penting banget sih. Black stabilizer ini yang paling penting kalau kalian mau turunin motion blur, kalian hajar black stabilizer yang mentok. Response time fast sih, saran gue fast, jangan ke faster. Nanti overshoot nggak enak gambarnya. Crosshair kalau mau pakai game preset. Picture adjust, brightness, contrast, sharpness, gamma. Kalau temperature, gue selalu pilihnya manual. Biasa di monitor lain di user setting, shift color, black level, high, DFC apa? Adjust brightness automatically according to screen. Ini jangan dinyalain nih kayak di CR di monitor-monitor lain, matiin aja yang penting. Input, aspect ratio, auto input switch, nggak penting. Dan general terakhir smart energy saving, kalian harus matiin, kalau nggak nanti kualitas warnanya macem-macem dia. Di situ power LED, automatic standby, buzzer itu bunyi, jadi pada saat lu nyalain monitornya dia ada bunyi ting. Offin aja sih, nggak penting kalau nggak suka. Tulis di low, information, reset. Oke. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 2,7 juta dengan garansi LG 3 tahun campur, 1 tahun garansi full termasuk panel, dan 2 tahun sisanya cuma di cover service aja. Saingan lengkapnya bisa kalian lihat di GTD Top 10 140 pasar di bawah 3 juta. Videonya gue taruh di card di atas. Di sini gue mention sedikit aja. AOC 24G2E 2,5 juta, 24 inch IPS, AOC 24G2 2,8 juta, 24 inch IPS ergonomic stand, Asus VP 249QGR 2650, Asus VG 249Q 2,9 juta, VisionX XG 2405 2,9 juta, Philips 242M8 di 2,6 juta. Kalau dilihat dari saingannya sih LG ini sih berat banget perang sekarang. Dengan harga 2,7 juta dan gak berikan kita apa-apa selain kualitas panel yang lumayan, dengan garansi yang gue bisa bilang cuma 1 tahun aja untuk panel. Tambah dikit kita udah bisa dapetin Asus dan ViewSonic di harga 2,9 juta setelah dibanting dari 3,7 juta. Di situ kita bisa dapetin ergonomic stand dan speaker yang lumayan. Malah Asus punya panel jauh lebih akurat, bisa dibilang jauh lebih bagus jadinya. Lu mau hemat lagi, ada Philips dan AOC VIA panel 144Hz cuma 2,2 juta. Belum lagi AOC rencana akan pindah ke garansi full 3 tahun di tahun ini, yang membuat 24G2 dan G2E jadi best value. Melihat motion blur di monitor itu salah satu yang terendah. Kalau dibanding lagi sama Xiaomi sih, LG ini langsung gugur di medan peperangan. Jujur, gue sangat susah untuk rekomenin monitor ini. Apalagi LG masuknya sangat-sangat telat di segmen ini. Semua orang udah terpapar duluan dengan IPS 144Hz cukup lama dari brand lainnya. Mungkin sekitaran September atau Oktober 2020 tahun kemarin. Kalau lu bukan fanboy keras LG, gue rasa banyak pilihan yang lebih baik di luaran sana daripada monitor ini. Apakah LG akan banting harga seperti yang dilakukan Asus dan ViewSonic di akhir 2020 kemarin? Kita lihat aja nanti. Gue Eldin dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.